Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul di hari yang penuh berkah ini. Salawat salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Rais Abdullah LC.MA PhD, dan yang saya hormati semua pihak yang terlibat. Baiklah, dalam pembahasan materi presentasi kali ini, izinkan saya untuk membicarakan sedikit mengenai topik kelompok kami. Topik kelompok kami yaitu kerukunan dan toleransi dalam Islam. Artinya, Islam selalu menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati, bukan memaksa. Islam menyadari bahwa keragaman umat manusia dalam beragama adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, toleransi berlaku bagi semua orang, baik itu sesama muslim maupun non-muslim. Selanjutnya yang akan kita bahas ada makna agama Islam. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Islam berakar kata dari aslama, yuslimu, islamaan, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Inti ajarannya atau rukun Islam adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji bila mampu. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu kerahmatan Islam bagi seluruh alam, memahami konsep Islam rahmatan lil alamin. Secara etimologis, Islam berarti damai, sedangkan rahmatan lil alamin berarti kasih sayang bagi semesta alam. Maka yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Rahmatan lil alamin adalah istilah Qur'ani dan istilah itu sudah terdapat dalam Al-Quran, yaitu sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 107, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin. Ayat tersebut menegaskan bahwa kalau Islam dilakukan secara benar dengan sendirinya akan mendatangkan rahmat, baik itu untuk orang Islam maupun untuk seluruh alam. Rahmat adalah karunia yang dalam ajaran agama terbagi menjadi dua, rahmat dalam konteks rahman dan rahmat dalam konteks rahim. Rahmat dalam konteks rahman adalah bersifat amma kulla syak, meliputi segala hal, sehingga orang-orang non-muslim pun mempunyai hak kerahmanan. Rahmat dalam konteks rahim adalah kerahmatan Allah yang hanya diberikan kepada orang Islam. Jadi rahim itu adalah khososun lil muslimin. Apabila Islam dilakukan secara benar, maka rahman dan rahim Allah akan turun semuanya. Dalam konteks Islam rahmatan lil alamin, Islam telah mengatur tata hubungan menyangkut aspek teologis, ritual, sosial, dan humanitas. Dalam segi teologis, Islam memberi rumusan tegas yang harus diyakini oleh setiap pemeluknya. Tetapi hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memaksa non-muslim memeluk agama Islam atau disebut dengan la ikhwa fiddin. Begitu halnya dalam tataran ritual yang memegang sudah ditentukan operasionalnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun, dalam konteks kehidupan sosial dan humanitas, Islam sesungguhnya hanya berbicara mengenai ketentuan-ketentuan dasar atau pilar-pilarnya saja, yang penerjemahan operasionalnya secara detail dan komprehensif
tergantung pada kesepakatan dan pemahaman masing-masing komunitas, yang tentu memiliki keunikan berdasarkan keberagaman lokalitas, nilai, dan sejarah yang dimilikinya. Sunnatullah telah banyak dijadikan dalam Al-Quran, di antaranya firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 22 yang maknanya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lain bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Juga firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang maknanya, hai manusia, sesungguh kami menciptakan kalimat dari jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kalian saling mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Makna ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah hubungan persaudaraan yang dijalin oleh umat Islam. Melalui ukhuwah Islamiyah akan tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Ukhuwah Islamiyah adalah akidah yang harus dimiliki semua umat Islam. Ukhuwah pada mulanya berarti persamaan dan keserasian dalam banyak hal. Karenanya persamaan dan keturunan mengakibatkan persaudaraan. Persamaan dalam sifat-sifat juga mengakibatkan persaudaraan. Ayat Al-Quran tentang ukhuwah Islamiyah. Surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Yang kedua, surat Al-Imran ayat 103. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-cerai, dan ingatlah kamu akan nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah akan mempersatukan kamu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapatkan petunjuk. Macam-macam ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, ukhuwah ubudiyah. Ukhuwah ubudiyah adalah persaudaraan sesama makhluk yang sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tak cuma pada manusia, jenis ukhuwah ini juga termasuk pada binatang dan tumbuhan. Contoh ukhuwah ubudiyah adalah persaudaraan antar pemeluk agama. Yang kedua, ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah artinya seluruh umat manusia adalah bersaudara karena mereka semua berasal dari seorang ayah dan ibu yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Yang ketiga, ukhuwah wataniyah wa an-nasab. Ukhuwah wataniyah wa an-nasab adalah persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Yang keempat, ukhuwah fi din al-Islam. Ukhuwah fi din al-Islam adalah persaudaraan sesama umat muslim. Hadis tentang ukhuwah Islamiyah. Hadis pertama dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya segala apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri berupa kebaikan. Hadis kedua dari An-Numan bin Bashir dari Nabi SAW. Beliau bersabda, perempuan kaum mukminin dalam cinta mencintai, sayang menyayangi, dan bahu-membahu seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh tubuhnya yang lain ikut merasakan sakit juga, dengan tidak bisa tidur dan demam. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke makna ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah adalah persaudaraan sesama umat manusia. Manusia mempunyai motivasi dalam menciptakan iklim persaudaraan hakiki dan berkembang atas dasar rasa kemanusiaan yang bersifat universal. Seluruh manusia di dunia adalah bersaudara.
Ayat yang menjadi dasar dari ukhuwah seperti ini adalah antara lain lanjutan dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Dalam hal ini, ayat 11 yang masih memiliki munasabah dalam ayat 10 tadi. Bahkan sebelum ayat 10 ini, Al-Quran memerintahkan agar setiap manusia saling mengenal dan memperkuat hubungan persaudaraan di antara mereka. Ayat ini juga sangat melarang orang beriman untuk saling mengejek kaum lain sesama umat manusia, baik jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ayat berikutnya, yakni ayat 12, justru memerintahkan orang mukmin untuk menghindari prasangka buruk antara sesama manusia. Dalam tafsir Al-Maraji dijelaskan bahwa setiap manusia dilarang berburuk sangka dan dilarang saling membenci. Semua itu wajar karena sikap batinia yang melahirkan sikap lahiria. Semua petunjuk Al-Quran yang berbicara tentang interaksi antar manusia pada akhirnya bertujuan memantapkan ukhuwah di antara mereka. Khusus dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 11, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Kebersamaan dalam pluralitas agama. 1. Definisi pluralitas. Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Dalam kamus ilmiah populer, pluralitas adalah kejamakan orang banyak. Bisa juga diartikan sebagai keberagaman. Jadi, pluralitas adalah keberagaman dari sejumlah orang atau kelompok dalam satu masyarakat yang berasal dari latar belakang yang berbeda. 2. Definisi pluralitas. Pluralitas agama adalah suatu keragaman agama yang terkumpul dalam suatu masyarakat tertentu. Seorang bisa disebut manusia yang berpluralitas agama jika dapat berinteraksi positif dalam lingkungan kemajemukan dalam agama tersebut. Dengan kata lain, dalam pluralitas agama, tiap pemeluk agama dituntut untuk mengakui adanya berbagai agama sebagai sunnatullah. 3. Pandangan mengenai pluralitas agama. Pandangan Islam. Dalam hal pluralitas agama, Al-Quran mengakui terhadap pluralitas agama, keragaman agama. Al-Quran di samping membenarkan, mengakui keberadaan eksistensi agama-agama lain, juga memberikan kebebasan untuk menjalankan ajaran agama masing-masing. Ini adalah sebuah konsep yang secara sosiologis dan kultural menghargai keragaman, tetapi sekaligus secara teologis mempersatukan keragaman tersebut dalam satu umat yang memiliki kitab suci ilahi. Al-Quran dalam memberikan pendidikan kesadaran terhadap pluralitas agama terhadap umat manusia diantaranya tampak dari sikap-sikap sebagai berikut. 1. Mengakui eksistensi agama lain. Quran Surah An-Nahl ayat 93. 2. Memberikan hak untuk hidup berdampingan, saling menghormati, memeluk agama lain. Surah Al-An'am ayat 108. 3. Menghindari kekerasan dan memelihara tempat-tempat beribadah umat beragama lain. Al-Hajj ayat 40. Tidak memaksa kehendak kepada penganut agama lain. Surah Al-Baqarah ayat 229. 5. Mengakui tentang banyaknya jalan yang dapat ditempuh manusia dan pemerintah berlomba-lomba dalam kebijakan. Surah Al-Baqarah ayat 148. Pandangan dunia barat. Pluralitas dalam masyarakat barat digunakan untuk menyatakan adanya otonomi yang dimiliki oleh banyak pihak, seperti pihak gereja, asosiasi
asosiasi dagang, dan organisasi profesional. Di samping dalam pengertian tersebut, pluralitas juga dipahami oleh masyarakat Barat sebagai suatu ajaran bahwa semua kelompok masyarakat yang ada adalah berguna. Dalam pengertian yang terakhir ini, pluralitas berkembang menjadi ideologi terpenting bagi negara-negara modern, baik di Barat maupun juga di Timur.